Bentar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang saya hormati, yang pertama itu ada pemateri pertama, Ibu Mardiana, Sarjana Matematika. Beliau ini merupakan penata ahli pertama bidang kemeteorologian Dinas Perdagangan. Yang saya hormati, pemateri kita yang kedua ada Ibu Uryaningsi, MSc. Beliau ini merupakan dosen CPNS Fakultas di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang saya hormati ada pemateri kita ketiga yaitu Ibu Alfi Nurul Afidah. Beliau ini merupakan PNS di Analisis Organisasi Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Alhamdulillah ya udah pada lulus CPNS pemateri kita. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia pelaksana dalam kesempatan ini memberi saya amanah yaitu menjadi moderator atau MC pada hari ini di kegiatan webinar kita pada hari ini yang bertemakan serba-serbi pejuang CPNS, pejuang PNS. Kenapa dia serba-serbi? Mungkin di sini di dalam kegiatan webinar kita pada hari ini akan ada banyak hal-hal yang dapat kita ketahui atau pengalaman-pengalaman yang dapat kita ketahui dari para pemateri kita pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul atau berdiskusi, bercengkrama di kegiatan kita yaitu webinar hari ini walaupun secara virtual. Semoga ini membawakan berkah atau manfaat kepada kita semua, terutama kepada para audiens yang pejuang CPNS bulan ini ya udah pada buka PNS-nya. Baiklah, untuk pemateri pertama kita langsung aja ya ke pemateri kita pertama. Pemateri kita pertama yaitu Ibu Mardiana, Sarjana Matematika, yang merupakan ahli pertama dalam bidang kemeteorologian Dinas Perdagangan. Kepada Ibu Mardiana saya persilakan. Boleh nih Ibu, kalau misalnya Ibu mau cerita nih atau menceritakan atau sharing tentang pengalaman-pengalaman Ibu pada masa berjuang dalam CPNS. Oke, terima kasih Mbak. Mbak siapa namanya ini? Mbak Ayu ya? Ya, oh saya lupa kenalan ya. Nama saya Ayu Tani. Ya, mungkin manggilnya Mbak aja ya, biar enak. Oh iya, masih muda ya. Masih muda gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman panitia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi atau sharing di kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya di sini saya mau sapa senior saya dulu, Mbak Hilwin. Apa kabar Mbak Hilwin? Alhamdulillah baik Mbak Mardiana. Sehat Mbak Hilwin? Alhamdulillah sehat. Terima Masih kasih. Ingat saya Mbak? Ya selalu dong, tentu ingat. Ya. Jadi Mbak Hilwin ini salah satu senior kita juga ya, yang Mas Hasan ya, yang di matematika. Terus, ya, kayaknya saya kenal salah satu pemateri juga ini di Alfi. Mana di Alfi nih? Alfi? Hai Mbak. Halo. Nah bener ya, saya kok kayak kenal gitu. Ini temennya di Eka kamar dulu ya? Betul. Ya bener. Jadi inget ya itu, ini teman-temannya yang jadi pemateri. Kalau Mbak siapa yang satunya
Mbak Muria. Mbak Uria. Ya, Mbak Uria, kayaknya masih belum kenal atau rada-rada lupa gitu ya. Iya, salam kenal Mbak. Ya, salam kenal Mbak Uria. Sama-sama Ya. bidik misi loh. Saya matematika angkat. Oh iya, soalnya saya kan bidik misinya itu baru, jadi cuma semester akhir aja, jadi nggak terlalu kenal gitu Mbak ya. Oke. Ya, saya matematika angkatan 2013 di UIN. Saya perkenalan dulu ya sebelumnya. Nama saya Mardiana, dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya alumni UIN juga, terus matematika tahun 2013. Sekarang masih jadi CPNS karena lulusnya baru tahun kemarin, sebenarnya itu formasinya 2019 karena kita tapi SK-nya 2020. Jadi tahun kemarin baru diangkat sebagai CPNS, sekarang baru berjalan 6 bulan. Ya, Mbak Uria ya, sama kita Mbak Uria ya. Ya. Oke, jadi sebenarnya di sini cuma kita nyampaikan banyak sharing-sharing aja ya teman-teman ya. Kita terbuka aja, nanti ada forum diskusi juga. Mungkin materinya yang saya sampaikan, saya cuma mau cerita pengalaman aja sih untuk perjuangan gimana kok bisa sampai lulus gitu CPNS. Ya, untuk yang pertama dulu saya mendaftar 2019 dengan statusnya saya sudah nikah ya, udah punya anak satu. Jadi itu 2019 mendaftar, terus baru selesai lahiran juga, baru seminggu kalau nggak salah itu lahiran, terus langsung daftar CPNS. Tapi karena memang benar-benar niat, jadi ya dipersiapkan untuk semuanya, mulai dari belajar, terus membagi waktu buat anak, buat suami, kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus pas gitu pembagian waktunya. Terus pas itu yang pertama yang saya lakukan itu adalah mencari support atau mencari ridho lah gitu ya, yang dari orang tua, terutama dari suami. Ketika akan mendaftar itu suami dukung nggak sih gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih muda nih, otomatis yang dicari pertama kali itu ridho orang tuanya ya. Boleh nggak sih daftar kayak gini, didukung nggak sih gitu. Kalau misalkan sudah dapat dukungan penuh, otomatis kan nanti kita sudah bisa lah untuk mulai belajar, membagi waktu, semuanya seperti itu. Jadi saya persiapannya untuk belajar itu sebelum daftar, itu sudah pernah buka-buka dulu materi-materi yang akan jadi tes atau soal nanti ketika chat di BKN itu ya. Kemudian setelah itu sudah dapat ridho, nah baru mempersiapkan strategi. Jadi strategi belajarnya itu sehari itu harus menyempatkan diri untuk membuka buku. Kalau bukan buku, saya itu lebih banyak juga belajar dari YouTube. Jadi di YouTube itu sudah banyak sekali channel-channel yang mempersiapkan, yang mengupload persiapan-persiapan CPNS, contoh-contoh soal dan lain sebagainya. Jadi di situ saya juga belajar dari YouTube. Kemudian saya juga ada sejenis buku. Jadi bukunya itu pemantapan CPNS. Nah, jadi di situ saya diprintkan sama kebetulan karena di situ ada supporternya, ada suami, jadi diprintkan dari awal soal-soal setiap hari itu harus ngerjakan soal segini. Setiap hari itu nanti habis ngerjakan soal, malamnya dikoreksi hasilnya gimana hasilnya kayak gitu. Jadi full dari 2019 itu saya belajar sebelum tes bulan Februari 2020, jadi 3 bulan November, Desember, Januari, Februari ya selama itu kurun waktu 3 bulan lah gitu ya belajar. Itu tiap hari jadwalnya harus konsisten karena kita benar-benar niat, jadi ya harus konsisten ya, komitmen sama niat kita sendiri gitu. Kalau memang sudah berani mencoba ya harus komitmen kayak gitu. Nah, selanjutnya sudah menentukan jadwal belajar, habis itu komitmen sama jadwal yang sudah dibuat. Kalau sudah komitmen sama jadwal yang sudah dibuat, ya bismillah sudah, ikhtiar sudah, berdoa sudah, kalau pas tes, ya sudah,
berarti kita sudah siap berperang karena kita sudah mempersiapkannya sebelum-sebelumnya. Ya, itu untuk pengalaman saya persiapannya itu yang SKD. Untuk SKD, alhamdulillah kemarin itu saingannya satu provinsi itu yang daftar sekitar 400 ya. Untuk formasi itu yang dicari cuma 1 orang. Terus alhamdulillah bisa dapat peringkat pertama SKD dengan nilai cuma sedikit sih tapi ya 425 alhamdulillah itu nilai SKD-nya. Kemudian bisa lanjut ke SKB. Dan di SKB pun alhamdulillah masih peringkat pertama sampai akhirnya bisa diangkat menjadi CPNS di daerah. Karena kalau di daerah itu kita tesnya cuma SKD, terus SKB. Beda dengan kementerian sama yang di pusat-pusat itu dia plus wawancara. Kayak gitu. Ya, jadi mungkin itu aja ya untuk cerita pengalaman saya. Nanti kita lebih banyak diskusi tanya-jawab aja. Nanti teman-teman nanya, terus mungkin kita bisa bagi atau share-share pengalaman yang udah kita alami. Jadi nanti kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Mungkin gitu aja Mbak Ayu ya. Mbak Ayu? Oh, udah segitu aja nih Mbak. Iya. Pengalamannya. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Sistem belajarnya itu menurut saya itu benar-benar niat kayak gitu ya, dipersiapkan gitu untuk persiapan SKD. Iya, emang harus niat, Mbak. Kalau nggak kayak gitu, ya. Ada kayak saya nih, saya juga kan sekarang juga persiapan CPNS nih. Niatnya besar kayak gitu, banyak nih niatnya. Cuman buat ngatur komitmen belajar per hari itu benar-benar nggak bisa kayak gitu. Nanti bolehlah nanti di-sharing ya Mbak ya, gimana tuh manajemen waktu yang Mbak Mardiana. Suaranya putus-putus, kayaknya sinyalnya unstable deh Mbak Ayu. Gimana? Nanti bisa kita sharing-sharing tuh manajemen waktu, cara mengatur manajemen waktu yang Mbak Mardiana terapkan untuk persiapan CPNS. Nanti bolehlah nanti Mbak ya kasih tahu, siapa tahu ya, bisa jadi referensi buat saya sendiri dan buat para peserta lainnya. Oke, ya, baik. Terima kasih buat pemateri pertama. Nanti kita lanjut di sesi diskusi. Kalau misalnya ada dari audiens atau peserta yang ingin bertanya langsung, nanti bisa tanyakan langsung ke Mbak Mardiana. Selanjutnya itu pemateri kita kedua. Salam Ibu Uryaningsi. Mbak aja, Mbak. Alhamdulillah udah magister CPNS dosen di UIN Malang ya Mbak ya, benar? Ya. Alhamdulillah. Boleh nih Mbak Mbak Uri aja ya. Ya. Buat sharing pengalaman atau apa ya, tips trik lika-liku dalam berjuang CPNS kemarin. Ya. Buat kami yang ingin berjuang CPNS tahun ini. Boleh kita persilakan kepada Mbak Wur. Silakan Mbak Wur. Sebenarnya saya sudah menyiapkan PPT. Apa bisa saya share screen? Bisa share boleh screen, nih, di share ya. screen nih. Maaf ya. Oke. Sudah? Sudah nampak? Nampak, Mbak. Oke, saya slideshow aja dulu. Share screen yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sudah? Belum? Sudah, Mbak. Sudah. Oh, udah, Mbak. Bisa dimulai, Mbak Uri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Ayu dan tim Edmuku yang memperkenankan saya untuk sharing terkait saya menjadi ASN ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya sebenarnya kalau terkait dengan tips and trick, saya nggak punya tips dan trik sendiri gitu ya. Cuman di sini saya hanya akan sharing terkait pengalaman saya saja kayak gitu. Ini mungkin nggak banyak juga sih di slide ini, hanya beberapa aja. Oke. Sebenarnya ini tahapan yang normatif saja sih. Tahapan yang normatif.
ketika ingin menjadi ASN, tentunya ya yang pertama melakukan pendaftaran ya, pendaftaran melalui online. Nanti teman-teman bisa akses juga ketika mau mendaftar melalui ini ssjn.bkn.go.id. Di situ nanti teman-teman akan melampirkan beberapa berkas yang disyaratkan kayak gitu. Pastikan berkasnya original dan tidak ada pemalsuan di situ ya. Terus kemudian yang kedua, nanti ketika lolos di pendaftaran seleksi administrasi ini, nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengikuti namanya SKD tadi, seperti yang dijelaskan Mbak Mardiana. Nanti sistemnya CAT. Nah, sistem CAT ini kita bisa langsung tahu gitu berapa nilai kita, skor kita. Makanya juga sudah bisa memperkirakan kira-kira nanti saya lolos nggak ya untuk ke tahap SKB. Soalnya itu langsung keluar di hari itu juga, dan rankingannya juga keluar di hari itu juga kayak gitu. Terus yang tahapan yang selanjutnya adalah SKB, seleksi kompetensi bidang. Ini juga tergantung pada instansinya masing-masing ya. Kalau tadi ternyata di daerah itu tidak ada wawancara, kebetulan kalau ikut kementerian yang pusat itu memang ada wawancara, termasuk untuk dosen juga ada wawancaranya. Terus kemudian ini untuk integrasi nilainya, jadi penilaian akhir untuk lulus tidaknya itu ditentukan ini, SKD 40%, SKB 60%. Kemudian nih, pengumumannya nilai kumulatif ya, SKD plus SKB, dan yang terakhir adalah perkan. Ini seperti ini tahapan yang harus dilalui ketika ingin nanti lolos menjadi ASN. Jadi tidak ada yang bisa di-skip tahapannya kayak gitu. Oke, selanjutnya, nah ini tips and trick agar bisa lolos semua tahapan. Sebenarnya kalau tips and tricks yang khusus saya memang tidak punya, saya hanya mengikuti semua tahapan yang ada itu aja, kayak gitu ya. Nah, tapi ini saya yang upaya-upaya yang saya lakukan ketika mendaftar CPNS, saya bergabung di beberapa grup yang itu sesama pejuang ASN kayak gitu. Ada di grup WA, ada Telegram, dan menurut saya itu sangat membantu banget kita untuk mendapatkan informasi terkait dengan apa sih kebutuhannya, terus kemudian gimana sih tips and trick mungkin dari dulu dari senior terdahulu itu seperti apa. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa mulai bergabung dengan grup-grup yang sesama pejuang ASN kayak gitu ya. Ada di WA, ada di Telegram. Biasanya juga kalau yang di Telegram itu ada yang sering share materi dan juga kanal YouTube yang recommended gitu. Terus yang kedua, nah ini kalian kalau mau ini pastikan nilai dari CAT itu masuk passing grade, dan nilai yang tertinggi itu insya Allah aman untuk ketika nanti mau melanjut ke SKB. Seperti Mbak Mardiana tadi kan nilai CAT-nya kebetulan tertinggi gitu kan, 400 berapa, itu tinggi banget itu, sudah tinggi banget. Jadi pastikan itu nilainya tinggi ya, nilainya tinggi, dan nilai tertinggi itu kayak jaminan gitu masuk SKB ya, maksudnya jaminan untuk masuk ke tes selanjutnya. Karena biasanya kan diambil 1, 2, 3, kalau di saya kemarin itu ya nilai tertinggi 3 tertinggi di formasi saya itu yang masuk di SKB. Terus dan banyak berlatih. Mbak Mardiana tadi luar biasa ya, sudah berkeluarga, ada anak, ada suami, tapi masih bisa menyempatkan untuk belajar itu. Ini ya banyak-banyak berlatih aja untuk mengerjakan soal. Terus kemudian yang ketiga, ketika lolos ke tahap SKB, teman-teman harus memahami betul poin-poin penilaian di SKB. Ada kalau kebetulan untuk di Kemenak itu ada data substantif, psikotes, wawancara, mengikuti dan tentunya banyak berlatih. Berlatih ini kalau saya kemarin banyak berlatihnya untuk wawancara dan micro teaching. Ini sangat membantu banget ketika kita di hari H wawancara ataupun micro teaching, karena sering berlatih jadi nggak terlalu grogi kayak gitu. Terus yang keempat, ini ketika sudah lolos di tahapan SKB, pastikan teman-teman melengkapi semua dokumen pemberkasan dengan tepat waktu. Jangan sampai telat ya. Ya bisa-bisa nanti hangus kayak gitu.
Sebenarnya tahapan normatif aja kalau ini ya. Terus kemudian, nah ini ya untuk SKB saya di sini akan lebih fokus sharing saya ketika SKB. Kebetulan formasi saya adalah formasi dosen. Yang saya lakukan dulu adalah ini tadi yang pertama tadi tergabung dengan sesama pejuang ASN. Itu sangat membantu, memang benar, sangat membantu. Ya, selain kita bisa tukar informasi, kita saling support, dan banyak hal yang bisa dilakukan dengan sesama pejuang ini. Kemudian, nah ini, cari kanal YouTube yang membahas tentang info CPNS. Kebetulan formasi saya dosen, saya nyarinya ya kira-kira membahas bagaimana sih bisa lolos ketika melalui tahapan ujian SKB itu. Ini salah satu yang saya tonton ketika mau SKB ya. Jadi apa saja sih nanti ketika wawancara itu apa aja yang ditanyain, terus kemudian ketika micro teaching itu apa dan sebagainya. Nah, banyak sekali kanal YouTube yang seperti ini. Teman-teman nanti bisa mengeksplor sendiri di YouTube ya, banyak sekali. Ya. Dan sekarang kan memang zamannya tuh kita bisa mengakses informasi dengan mudah ya, jadi dimanfaatkan aja, termasuk di YouTube ini salah satunya. Kemudian ini apa sih yang saya lakukan ketika micro teaching? Nah, micro teaching ini ya saya mendapatkan beberapa bukan bocoran juga sih, tips dan trik yang saya dapatkan dari beberapa grup WA dan Telegram itu. Pilih materi yang paling dipahami sesuai dengan bidang keilmuan. Ini untuk dosen ya teman-teman ya. Jadi jangan memilih materi yang sekiranya teman-teman itu kesulitan. Jadi nanti ketika micro teaching biar tidak tidak terlihat kikuk gitu. Jadi pilih materi yang benar-benar dipahami ya, biar terlihat fluent kayak gitu ya. Terus nah, ini juga salah satu tips and trick yang saya dapatkan dari grup itu, PPT yang digunakan kalau bisa menggunakan bahasa asing. Ini menjadi poin plus tersendiri kayak gitu, karena teman-teman kan kalau ini formasi dosen nanti kan diharapkan ya tidak kudet-kudet amat terhadap bahasa asing kayak gitu ya. Nah, menggunakan bahasa Inggris. Kebetulan karena tahun kemarin itu sudah masuk pandemi, jadi untuk micro teaching-nya itu kita online ya. Meskipun di instansi saya di UIN Malang itu kita tetap datang ke kampus, cuma tidak bertatap muka langsung dengan pengujinya. Jadi beda ruangan gitu. Nanti untuk presentasi dan sebagainya itu menggunakan Zoom kayak gitu ya. Jadi ya usahakan menggunakan PPT yang yang menarik dan artinya itu PPT teman-teman itu tidak semua tulisan aja gitu. Intinya yang namanya PPT kan poin-poin penting saja. Jadi poin-poin penting jadi lebih banyak nanti dieksplor dengan penjelasan kayak gitu. Termasuk ini juga penjelasannya juga menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Ya sebenarnya saya juga bahasa Inggrisnya ya sangat pas-pasan banget, minim banget. Cuman ya berusaha aja. Jadi banyak berlatih buat PPT, kemudian juga banyak berlatih presentasi menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan materi yang kita siapkan di PPT itu. Jadi presentasi juga menggunakan bahasa Inggris. Masuk kalau saya kemarin itu tanya jawab dengan penguji juga akhirnya menggunakan bahasa Inggris karena saya memang mengawali PPT dan presentasi menggunakan bahasa Inggris, akhirnya penguji juga ini tanya jawabnya menggunakan bahasa Inggris. Tidak apa-apa, teman-teman siapkan saja seperti ini. Karena itu katanya menjadi poin plus teman-teman nanti ketika menggunakan bahasa asing. Terus yang selanjutnya, nah ini sering berlatih micro teaching. Jadi saya tuh punya bersama teman-teman yang sama pejuang ASN itu punya grup sendiri gitu, dan kita sering sharing, saling support, dan ini sering berlatih micro teaching, jadi kayak gantian presentasi gitu, gantian presentasi. Ya aku hari ini yang presentasi ya materiku ini, terus yang lainnya itu kayak seolah-olah jadi penguji gitu. Jadi ya sering berlatih seperti itu aja. Jadi ya
ketika hari H micro teaching kayak sudah terlatih gitu, karena sering belajar dengan teman-teman yang sama berjuang tadi. Itu untuk yang saya lakukan ketika di micro teaching. Nah, ini ada beberapa hal yang lain yang juga ditanyakan ketika micro teaching itu. Yang pertama terkait dengan publikasi ya. Publikasi jurnal, artikel jurnal, buku dan karya ilmiah lainnya. Sorry ini typo ya. Karya ilmiah lainnya. Jadi ini publikasi jurnal karena memang profesinya sebagai dosen ya, jadi menjadi poin plus juga ketika kita memiliki publikasi jurnal ilmiah yang banyak. Kebetulan saya tidak punya banyak publikasi kayak gitu. Cuma saya bisa menunjukkan jurnal beberapa publikasi saya dan karya ilmiah saya ketika waktu micro teaching itu. Dibawa aja bukti fisiknya kalau memang ada bukti fisiknya, jika tidak ada link yang bisa diakses itu ditunjukkan. Karena kalau kemarin itu memang waktunya itu singkat sih sebenarnya. Kayak maksimal itu berapa ya? 45 menit itu udah presentasi tanya jawab seperti itu kayaknya. Jadi cuma coba tunjukkan mana publikasi jurnalnya, tunjukkan aja kayak gitu. Terus kemudian mana artikel yang pernah dikirim di koran, tunjukkan aja seperti itu. Ya, cukup seperti itu kalau waktu saya kemarin. Kemudian juga ditanya terkait dengan perangkat pembelajaran. Ya, jadi teman-teman nanti sebelum di hari HSKB pastikan teman-teman udah menyiapkan namanya RPS, silabus dan juga PPT materi yang akan disampaikan. Disiapkan, soalnya nanti juga kalau saya kemarin tanyain sih bagaimana terkait dengan RPS, kemudian silabusnya seperti apa, PPT seperti apa. Teman-teman cari aja kalau memang belum punya, belum pernah bikin RPS atau silabus dan sebagainya itu belum pernah, coba googling aja, banyak banget kok teman-teman yang bisa gunakan di situ. Kebetulan saya kemarin juga belum pernah bikin apa tuh RPS, silabus juga belum pernah, akhirnya juga nyari di internet ya teman-teman. Ya walaupun nyari di internet tapi pastikan itu tidak tidak melenceng-lenceng banget lah, yang sesuai dengan materi ya gitu. Kemudian juga ditanyai bagaimana sih model kita dalam mentransfer ilmu ke mahasiswa, bagaimana cara kayak interaktif kah atau tutorial kah atau seperti apa. Kita juga ditanyain seperti itu sama dosennya. Terus juga ditanyain bagaimana menghadapi mahasiswa yang nggak paham itu seperti apa. Ditanya juga seperti itu. Jadi ya siapkan aja jawaban kemungkinan pertanyaannya seperti itu. Kemudian yang terakhir juga ditanyain terkait dengan pemahaman kita dengan materi yang kita bawakan. Jadi kayak semacam diuji juga sih. Jadi materi yang kita bawakan itu ditanyain. Kalau ini seperti apa? Jadi pengujinya itu memposisikan diri sebagai mahasiswa. Kita sebagai dosen. Jadi pengujinya itu oke, saya adalah mahasiswanya. Saya ingin bertanya Bu. Jadi seperti itu. Ya, nanti. Jadi karena ini micro teaching-nya dosen ya kalian berperannya seperti dosen, jangan seperti mahasiswa. Sekalipun nanti yang menguji itu adalah dosen kalian kayak gitu ya. Jadi ya posisikan kalian sebagai dosen karena kalian diuji sebagai dosen bukan sebagai mahasiswa. Seperti itu ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini untuk wawancara ya. Wawancara kebetulan saya instansinya di Kemenak, mungkin ini nanti ada kesamaan juga dengan di Alfi, poin-poin wawancara mungkin ya. Ini kalau yang saya dapatkan kemarin waktu wawancara itu, yang saya ingat ya, ada wawasan tentang moderasi dalam beragama. Pertanyaan-pertanyaan tentang moderasi beragama itu sangat tricky teman-teman. Jadi kalau saya kemarin tuh ditanyain, gimana kalau misalkan kamu bekerja di suatu misalkan di Indonesia itu dilarang berhijab, nggak boleh berhijab. Itu pertanyaan tricky sekali kan. Wah gimana ya? Agak bingung juga jawabnya. Maksudnya itu di luar ekspektasi pertanyaan seperti itu. Kemudian juga tanyain, gimana kalau kamu tinggal di lingkungan yang mayoritas non-Muslim? Seperti itu. Terus apalagi ya? Saya lupa. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kayak gitu, tricky banget. Jadi sekiranya teman-teman nanti bisa juga membaca terkait materi moderasi beragama itu seperti apa. Ya. Karena ini pertanyaan agak-agak ekstrim menurut saya ya. Terus ini sebenarnya untuk mengecek
menguji kita terpapar terkait dengan paham radikalisme atau enggak, kayak gitu sih kalau sepahaman saya ya. Terus kemudian saya kemarin juga diminta untuk menjelaskan tafsir suatu ayat. Saya lupa ayat apa kayak gitu. Kebetulan ayatnya ini sudah saya hafalkan sebelumnya, jadi udah saya baca sebelumnya. Ya karena tergabung dalam beberapa grup tadi itu, akhirnya saya mendapat informasi, oh nanti kira-kira ayat yang berkaitan dengan ini loh, ini yang kira-kira muncul ayat ini loh. Jadi saya menghafalkan beberapa ayat berikut terjemahan dan penjelasan dari ayat itu seperti apa. Tuh. Tapi ya ini sebenarnya juga random juga sesuai dengan penguji. Kebetulan aja saya kemarin dapat ayat yang sudah saya hafalkan sebelumnya. Terus kemudian juga diminta untuk membaca Al-Quran. Ini juga random kemarin. Jadi saya disuruh buka surat apa ya, Al-Baqarah, kayaknya Al-Baqarah ayat berapa gitu, saya lupa. Disuruh ngaji di hadapan penguji. Ini juga tidak tatap muka langsung ya teman-teman, jadi lewat Zoom. Terus juga diminta untuk membaca doa kunut dan doa setelah sholat tahajud. Terus yang terakhir diminta menulis ayat Al-Quran. Nah, kebetulan saya kemarin itu disuruh nulis ini surat Al-Falaq. Nah, padahal saya tidak menghafalkan surat Al-Falaq itu, saya menulisnya itu saya malah menghafalkan menulis yang digunakan apa ya sebagai value-nya UIN, yang apa namanya itu di ayat surat apa itu lupa ya, pokoknya yang tentang ulul albab itu yang saya hafalkan. Justru yang saya tidak menulis menghafalkan cara menulis surat Al-Falaq ini ya agak ini juga agak aduh gemeteran nih. Ya, tapi dijalani aja karena diminta nulis itu ya wis lah. Itu aja sih kayaknya dari saya. Nah, ini mungkin yang saya terapkan pada diri saya, jangan berekspektasi terlalu tinggi karena usaha yang telah kita lakukan, berdoa dan berserah saja sebaik-baiknya. Itu saja mungkin Mbak Ayu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilengkapi sama Di Alfi. Baik, terima kasih kepada Mbak Uri. Ini kayaknya untuk teman-teman yang atau para peserta di sini, misalnya yang mau tes CPNS ke bidang guru atau ke bidang dosen, kayaknya bisa tuh langsung nanti ditanyain kepada Mbak Uri. Soalnya Mbak Uri ini kan dia bidangnya khusus pengalaman yang di-share ini kayak SKB kayak gitu kan, persiapan ngajarnya itu seperti apa, nanti boleh ditanyakan langsung kepada Mbak Uri. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pemateri kita selanjutnya, yaitu ada Mbak Alfi Nurul Afida. Mbak Alfi ini yaitu dia lulus di analisis organisasi, biro organisasi dan tata laksana sekretariat jenderal Kementerian Agama. Masya Allah ya. Boleh Mbak Alfi untuk menyampaikan materi atau menyampaikan pengalaman-pengalaman kepada kita nih, para pejuang CPNS tahun ini, insya Allah. Silakan Mbak Alfi. Mbak Alfi mana nih Mbak Alfi? Oke, Mbak Alfi. Oke ya, baik, terima kasih kesempatannya. Akhirnya saya bisa ketemu sama teman-teman di sini. Saya juga sangat bahagia sekali karena ketemu banyak senior saya di sini. Ada Mbak Mur ini senior saya yang membimbing saya mulai dari masuk UIN Malang sampai sekarang. Ada Mbak Yolin juga, ada Mas Hasan. Dan tadi ada pemateri kita yang pertama, Mbak Mardiana itu kebetulan dulu musyrifah saya ketika di Mahat. Jadi saya dulu Uni Mardiana gitu. Saling kenal berarti ya pemateri kita hari ini. Jadi ketika dikasih kabar, bantu ngisi materi ya di sini gini dengan ini, wah kenal semua ini. Oke. Tadi untuk skema dan bagaimana prosedurnya sudah disampaikan semua dengan lengkap dan jelas oleh Mbak Uria. Ya seperti Mbak Uria yang saya kenal, beliau orangnya yang sangat tek gitu ya. Kayak gini, alurnya seperti ini, nanti resepin ini dan itu. Jadi saya rasa untuk hal teknis saya tidak perlu banyak menyampaikan karena intinya sama saja.
Tapi saya ingin memberikan beberapa poin ketika kita mendaftar CPNS. Gitu. Yang pertama, ketika kita mendaftar CPNS, tentu kita harus tahu kenapa sih kita mau daftar CPNS. Kita mau mendapatkan pendapatan yang lebih, atau kita sekedar ingin membahagiakan calon mertua atau mertua misalnya, atau misalnya kita iseng-iseng aja. Kita harus tahu, karena dari niat kita akan bisa tahu nih, kedepannya kita seperti apa, kita bisa sampai enggak di tujuan kita, proses kita yang akan kita jalani itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu prosedurnya, yang tadi disampaikan Mbak Uria. Kalau kurang lengkap, nanti bisa dilihat di web banyak, sudah jelas. Kalau nggak jelas, tanya bisa secara personal, bisa sama orang-orang yang kita kenal. Karena kadang itu ketika kita bingung menghadapi sesuatu, kita itu cenderung bingung apa yang kita pertanyakan sendiri. Jadi baik sekali ketika kita punya kenalan yang bisa membantu kita memahami itu. Itu yang kedua. Terus ketika kita sudah tahu prosedurnya, kita juga sudah tahu tujuan kita apa, kita mendaftar. Teman-teman di sini otomatis teman-teman yang mau daftar CPNS ya. Kemarin sudah bikin akun, mungkin ada juga yang belum. Ketika bikin akun, kita yang pertama adalah lihat latar belakang pendidikan kita. CPNS atau PNS P3K itu tidak bisa disamakan dengan ketika kita mendaftarkan diri di perusahaan. Kalau di perusahaan, seperti saya kemarin, saya menjadi staf HRD di salah satu pabrik. Padahal basis pendidikan saya manajemen pendidikan Islam. Ketika saya daftar CPNS, maka saya harus nyari formasi yang membuka jurusan manajemen pendidikan Islam. Begitu. Jadi latar belakang pendidikan itu harus sesuai, harus pas. Kemarin saya sempat nanya di BKD Gresik waktu itu ya, karena saya dari Gresik. Di BKD itu buka formasi untuk manajemen pendidikan sebagai analis kurikulum kalau saya tidak salah ingat. Saya tanyakan ke sana apakah lulusan manajemen pendidikan Islam bisa masuk di S1 yang formasinya manajemen pendidikan. Oh, ternyata tidak bisa. Nah, itu akan berimbas ke endingnya teman-teman. Jadi kalau dari awal itu sudah tidak sesuai dan kebetulan misalnya dia lolos administratif, itu belum tentu ketika pemberkasan akhir setelah SKB itu dia akan lolos. Bisa juga BTL. Jadi walaupun dia itu tidak sesuai awalnya, terus SKD sudah lolos, SKB sudah lolos, tapi kalau ternyata pada saat pemberkasan nih di akhir ketika mau dapat SK nih, ada yang salah atau bagaimana, atau ada yang tidak sesuai, maka BTL atau dia tidak jadi mendapatkan NIT seperti itu. Itu pentingnya formasi, pentingnya memilih latar belakang pendidikan di formasi. Nah, setelah menentukan latar belakang pendidikan, kita akan menemukan banyak pilihan. Ada formasi di kementerian atau di pusat, ada formasi di daerah, ada juga formasi di lembaga atau badan. Nah, kita bisa menyesuaikan, kita maunya di mana nih? Oh, saya maunya di pusat. Konsekuensi ketika di pusat seperti apa? Misalnya, kalau di pusat berarti dia harus mau ditempatkan dimanapun dalam kurun waktu 10 tahun. Kok 10 tahun? Kayaknya dulu-dulu cuma 2-3 tahun aja deh. Nah, iya, peraturan baru memang 10 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman nih daftar di pusat di Jakarta, udah di Jakarta aja selama 10 tahun. Bisa ke daerah? Nggak bisa, aturannya seperti itu. Karena nanti kita akan mengisi surat pernyataan yang menyatakan tidak mengajukan pindah dalam waktu 10 tahun. Begitu. Nah, ketika di daerah, seperti apa? Ketika di badan atau lembaga seperti apa? Daerah itu ada dua ya, ada provinsi sama kabupaten atau kota. Itu nanti beda. Jadi disesuaikan sama kebutuhan teman-teman ini maunya seperti apa, maunya di mana dan bagaimana. Itu disesuaikan. Nah, setelah itu, saran dari saya adalah cari yang peminatnya kira-kira sedikit. Ini untuk orang-orang yang suka insecure. Jadi jurusan-jurusan yang peminatnya sedikit, begitu ya. Biasanya untuk orang-orang insecure, daripada nanti saya cari yang peminatnya banyak, saya nggak lolos, mending saya cari yang peminatnya sedikit. Nah, itu sudah banyak gitu. Caranya, lihatnya nanti di akun masing-masing. Di SSCN itu nanti ada. Kita nyari formasi ya.
Misalnya saya kemarin nyari analis organisasi, maka saya lihat analis organisasi di Kemenak, pendaftarnya sudah berapa orang, terus analis organisasi di lembaga mana itu berapa orang, itu juga bisa salah satu cara untuk mengatasi. Nah, itulah pentingnya kenapa teman-teman ini biasanya lebih memilih untuk daftar terakhir atau submit terakhir, milih formasinya terakhir. Tapi resikonya ketika milih terakhir itu biasanya servernya sync down. Gitu. Jadi manajemen waktunya diperhatikan dengan betul. Karena gini juga teman-teman. Jadi saya analis organisasi di Sekretariat Jenderal. Ada formasi yang menampung jurusan manajemen pendidikan Islam. Tapi ada juga analis organisasi sama-sama di Kemenak, misalnya di Bimas Islam, itu tidak menerima formasi S1 manajemen pendidikan Islam. Dan itu bisa dicek mulai sekarang di akunnya teman-teman. Nah setelah itu karena manajemen formasi ya itu namanya tadi, ada juga untuk teman-teman yang insecure lagi nih, hindari menerima atau hindari kita mendaftar untuk formasi yang menerima banyak jurusan. Karena saya juga suka tantangan, suka iseng, jadi kemarin itu formasi analis organisasi yang saya lamar itu ada menerima hampir semua jurusan. Ada hukum, ada psikologi, pendidikan itu adanya cuma pendidikan Islam sih, sama administrasi pendidikan. Terus juga banyak lah. Nah, hindari yang seperti itu. Karena yang ngelamar pasti banyak. Kalau udah yakin dengan kemampuannya pribadi, langsung spesifik. Kalau matematika ya udah matematika aja. Cari yang matematika saingannya ya orang-orang matematika aja. Itu kalau udah yakin sama kemampuan diri, oh aku bisa gitu ya. Tapi kalau merasa, aku ini orangnya kalau di keahlianku biasa aja nih. Tapi aku kalau yang di bidang ini bisa, kalau di bidang ini juga bisa. Baru itu cari yang membutuhkan formasi banyak. Begitu. Terus setelah itu, kalau teman-teman ini punya IPK yang tinggi atau cum laude, disarankan untuk ikut cum laude aja. Karena saingannya akan lebih sedikit. Saingannya akan lebih sedikit. Tapi kalau mau umum juga nggak apa-apa sih. Karena kemarin menurut pengalaman, ya seperti tadi, Mbak Mardiana itu saingannya 400 lebih. Kalau saya, saingannya sekitar 380-an. Itu diambil 2. Dan alhamdulillahnya peringkat pertama dari awal sampai akhir gitu. Dari SKD dan SKB. Itu sih yang perlu saya sampaikan tips-triknya. Dan ketika belajar, kan ada tes SKD sama SKB. Kita harus paham. Yang pertama yang jelas SKD. SKD itu tidak bisa asal, teman-teman. Jadi kita tidak bisa asal lolos passing grade. Kita harus berusaha bagaimana bisa memiliki nilai terbaik. Karena SKD itu nanti akan di-ranking. Siapa yang terbaik akan masuk di tahap selanjutnya. Walaupun lolos passing grade, tapi ketika dia tidak nilainya tidak masuk, kalau satu formasi berarti 3 orang ya yang lolos di SKB. Kalau 2 formasi berarti 6 dan kelipatannya. Walaupun dia lolos passing grade, kalau dia tidak sesuai tadi, tidak masuk rankingan, ya dia nggak akan masuk di SKB gitu. Jadi jangan asal mau lolos passing grade, tapi usahakan mendapatkan nilai yang terbaik gitu. Itu untuk tips yang pertama. Dan gini teman-teman, ketika mau belajar, jangan, kalau menurut saya, jangan asal ngoyo. Nggak usah ngoyo-ngoyo belajar dari pagi sampai pagi. Karena itu akan bikin, pertama kita akan stres. Kecuali orang yang mau hobi belajar ya. Belajar dari pagi sampai pagi, itu kan pertama bikin kita stres, bikin kita bingung. Dan nggak jarang ketika kita sudah menghadapi soalnya, terus kita, aku kemarin kayaknya belajar ini, tapi apa gitu. Jadi kayak langsung ngeblank. Manajemen belajarnya ditata lagi. Pertama, yang perlu kita lihat adalah tipe belajarnya kita. Kita ini orang yang auditori, orang yang visual, atau orang yang kinestetik. Kita kalau belajar itu suka ngelihat, suka dengerin aja, atau kita harus ngapain. Misalnya ada loh orang yang dia baru bisa belajar kalau sambil lari-lari.
Atau dia bisa loh belajar ketika tangannya sambil main-main HP atau main-main bolpen, kakinya sambil digertak-gertakin dan sebagainya. Pertama yang wajib kita tahu adalah tipe belajar kita seperti apa. Tujuannya biar ketika kita belajar, kita itu belajar sebentar tapi masuk semua. Itu yang pertama. Terus kedua, dilihat kesibukan kita. Kalau Mbak Mardiani tadi sudah jelas, beliau punya anak, punya suami yang harus diurus. Alhamdulillahnya punya supporting system ya dari suaminya karena dibantu belajarnya. Untuk orang-orang yang belum punya pekerjaan tetap atau di rumah saja. Di rumah saja itu bukan berarti nganggur. Kadang baru mau belajar nih, buka buku, udah dipanggil lah sama ibunya, beliin bawang, beliin cabai, gitu. Itu kan mengganggu konsentrasi ya. Cukup mengganggu konsentrasi kalau menurut saya. Atau misalnya kita baru mau buka HP, ternyata tetangga nyalain sound kencang banget, itu kan sesuatu yang cukup gitu. Atau misalnya dilihat lagi kesibukannya kita seperti apa. Kalau kita nggak sibuk-sibuk amat dan kita bisa belajar di tempat kayak warung kopi, ya udah ngopi aja itu selama waktu belajar. Itu. Dan yang paling susah di sini itu tipe-tipe pekerja. Karena membagi waktunya itu agak susah. Nah, kebetulan saya itu kemarin jadi staf HRD di salah satu pabrik. Nah, pulang kerja saya masih harus ke sekolah dulu, ada yayasan gitu. Di situ sharing-sharing, kumpul sama teman-teman dan sebagainya. Waktu itu waktu pendaftaran atau waktu SKD itu memang lagi aktif-aktifnya. Dan kebetulan juga ngurus beberapa penerbit. Ngurus penerbit dan ikut jadi layouter sama editor di beberapa penerbit buku. Jadi waktu untuk belajar itu benar-benar nggak ada. Waktu belajar, makanya belajarnya waktu itu hanya dari YouTube. Nyari waktu lenggang, nyari waktu yang kiranya kita bisa masuk. Benar-benar kita harus mengenali diri kita. Apa kesibukan kita, tipe belajar kita seperti apa, itu kita harus kenal. Lalu kita juga harus bikin inovasinya seperti apa. Terus jangan sampai bosen. Jadi dulu kalau menurut pengalaman, saya dulu itu punya buku kecil gitu. Di situ di depan ditulis analis organisasi Sekjen Kementerian Agama. Itu untuk memotivasi. Isinya di dalam itu sudah dipetakan, di binder klip gitu, dikasih notes gitu kan. SKD, ada TIU, TWK, TKP. Belakangnya lagi ada SKB, wawancara, psikotes, praktek kerja gitu. Jadi materi-materi terkait itu, yang itu akan menjadi catatan, saya catat di situ. Sehingga ketika kita mau tes itu kan kadang orang suka bingung ya, suka panik, suka ngeblank lah. Tinggal buka buku itu aja buat review. Oh ini gitu. Itu salah satu caranya. Dan kalau saya dulu karena belajarnya hanya dari YouTube, saya tuh dengerin YouTube hanya kalau istirahat sambil makan. Dan karena punya kemampuan lebih untuk multitasking, jadi sambil kerja sambil dengerin, atau sambil di motor sambil dengerin. Nanti kalau turun dari motor nyatet gitu. Itu yang menjadi catatan sih. Jadi teman-teman harus tahu tipe belajarnya seperti apa, kesibukannya seperti apa, gitu. Dan kalau di Kementerian Agama, karena pusat, memang tesnya SKB itu ada 3 macam, ada wawancara, ada psikotes, sama ada praktek kerja. Praktek kerja kalau guru dan dosen itu micro teaching seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Uria. Tapi kalau praktek kerja di jabatan administratif, analis organisasi, analis kepegawaian, arsiparis, itu langsung berhubungan dengan pekerjaannya apa. Itu yang menjadi catatan langsung. Analis organisasi ya harus tahu organisasi itu seperti apa bedanya organisasi di pemerintahan dan di madrasah, di pemerintahan, di sekolah, terus di organisasi nirlaba, organisasi yang benefit, dan organisasi lainnya. Kita harus tahu tipologinya seperti apa. Nah, setelah itu, begitupun juga yang arsiparis tadi, harus tahu arsiparis itu harus seperti apa sih, dan jabatan-jabatan lain. Itu harus tahu lah.
Taunya dari mana? Itu ketika kita sudah menentukan, misalnya saya maunya di daerah aja deh, atau saya maunya di pusat aja deh. Langsung lihat di situ pekerjaannya dia seperti apa. Itu lihat di aturan, itu banyak. Kalau pemerintahan pasti dasarnya di aturan, karena pekerjaan kalau di ASN, PNS ya memang berdasarkan aturan. Itu sih, itu aja dulu, karena nanti teman-teman banyakin di diskusi aja. Oh ya, salah satu pesannya begini, teman-teman mulai sekarang karena sudah daftar di JPNS, medsosnya dirapiin. Dirapiin bukan berarti dibuat kayak Polaroid atau gimana ya, tapi dirapiin dari hal-hal yang itu bersifat radikal, dirapiin dari hal-hal yang itu sifatnya buruk atau ketika orang memandang itu akan menjadi miring. Itu diperhatiin teman-teman. Jadi pengalaman kemarin itu kalau yang di angkatan 2019, medsos itu hanya dipantau ketika SKB. Jadi ada periodenya. Nah, ketika wawancara kemarin saya sempat ditanyain, kebetulan memang kemarin kaitannya sama ini, kebiasaan. Jadi karena saya itu di medsos saya kebiasaan bikin kata-kata yang galau atau bikin kutipan quotes begitu, itu bukan karena saya galau teman-teman, tapi memang karena itu asik gitu, dibaca asik, enak, oke diposting gitu. Jadi itu sempat disinggung sama wawancara waktu itu. Suka nulis ya Mbak Alfi? Sedikit Pak gitu. Coba sedikit bikinkan saya quotes, mati. jadi apa yang ada di medsos kita sekarang mulai ditata ya. Begitupun kemarin sempat ada teman yang bilang katanya medsosnya menghina presiden. Itu kita calon ASN ya, otomatis hal-hal yang berbau politis agak sedikit di stop dulu. Kita gemes banget sama pemerintah gitu, di stop dulu, tahan gitu kan. Itu medsosnya mohon untuk dirapikan ya. Gitu aja dari saya, nanti kita lanjut di sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Alfi telah menyampaikan tips trik yang Masya Allah ya, sungguh sangat bermanfaat buat kita. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi kepada para peserta atau kepada para audiens. Kiranya ada hal yang mengganjal gitu kan, hal yang ingin kalian tahu seputar CPNS nih yang baru saja dibuka kemarin, boleh langsung ditanyakan kepada ketiga pemateri kita hari ini. Boleh langsung, misalnya langsung ditujukan ke pemateri siapa, kayak gitu boleh. Boleh, silakan kepada para audiens. Boleh nanya, kalau misalnya nggak pengen nanya ke pemateri langsung gitu, boleh dituliskan di kolom chat pertanyaannya, nanti saya bacakan dan saya sampaikan ke pemateri kita hari ini. Silakan kepada para audiens yang ingin bertanya, boleh di on. Mohon izin bertanya. Oh ya, baik, silakan. Mohon maaf belum bisa on cam ya Mbak ya. Oh iya. Saya Nur Rahma dari Jogja. Saya ingin menanyakan, boleh ke Mbak Alfi, boleh keduanya. Saya penasaran terkait perbedaan seleksi ASN di kementerian lain dan Kemenak kayak gitu. Kalau misalnya saya dari pendidikan kayak gitu ya, dari Kemendikbud sama Kemenak kayak gitu, perbedaannya memang hanya terletak di SKB-nya aja, yang memang Kemenak itu ada wawancara dan praktek, atau mungkin di kementerian lain juga menerapkan praktek gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Nurrohmah dari Jogja. Kita persilakan langsung mungkin dijawab kepada pemateri mengenai pertanyaan tadi, apakah ada perbedaan antara Kementerian Agama dan kementerian lainnya dalam seleksi CPNS pada tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya juga boleh. Oke, silakan Mbak Alfi. Oke, baik. Perbedaan seleksi Kementerian Agama dengan kementerian lain, yang pertama tentu di SKB ya. Kalau SKD semuanya sama di SKB-nya. Dan di formasi. Formasi sih dari awal. Kalau formasi jelas Kementerian Agama itu lebih terbuka.
kementerian lain yang kami lihat rata-rata memang jurusan-jurusan yang itu sudah jelas atau spesifik, manajemen atau teknik industri atau manajemen perbankan. Jadi langsung spesifik. Tapi kalau Kementerian Agama itu memang rata-rata membuka lowongan yang untuk formasi untuk jurusan yang banyak. Kayak jurusan-jurusan khusus yang tidak ada atau tidak bisa di kementerian lain, ahwalus syahsiah, hukum bisnis syariah, manajemen pendidikan Islam, administrasi pendidikan Islam, atau jurusan-jurusan keislaman yang sebenarnya kita ini di Indonesia ini sudah banyak banget. Beberapa jurusan ini hanya bisa ditampung di Kementerian Agama. Itu kalau yang pertama dari segi formasi. Terus yang kedua itu di SKB. SKB ini kan karena Kementerian Agama, perbedaan dari kementerian lain adalah SKB kalau di kementerian lain itu nggak harus psikotes, nggak harus wawancara, juga nggak harus praktek kerja. Mereka punya cara sendiri. Ada yang yang tinggi badan, berat badan, dan sebagainya gitu. Ada juga tesnya macam-macam. Kalau di Kementerian Agama sendiri, itu tesnya ada itu tadi, wawancara, praktek kerja, sama psikotes. Dan catatan penting di Kementerian Agama adalah, mau kamu agamanya apapun, usahakan tetap moderat. Jadi, disuruh baca kunut misalnya. Pak, saya nggak, tiba-tiba disuruh baca kunut. Apaan itu Pak, kunut itu bid'ah? Oh, tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Disuruh baca kunut, ya disampaikan dengan baik-baik. Pak, mohon maaf, saya caranya tidak menggunakan kunut. Gitu. Itu misalnya, salah satunya. Terus di Kementerian Agama, perbedaan dengan kementerian lain itu di sini. Kementerian Agama itu multibahasa. Multibahasanya ada bahasa Arab biasanya. Kemarin sempat ditanya, bukan hanya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab juga. Dan catatan, apakah bisa bahasa Inggris saja? Bisa. Yang penting ada bahasa asingnya, gitu. Apakah saya harus bahasa Inggris aktif juga? Oh, enggak. Bahasa Inggrisnya hanya sekedar perkenalan atau dasar-dasar aja yang penting ya, gitu. Kalau di kementerian lain, rata-rata memang harus full. Nah, kalau yang di Kementerian Agama itu tingkat toleransinya lebih besar, gitu. Kelas beramal kan untuk Kementerian Agama. Jadi kalau mau yang fleksibel udah Kementerian Agama aja deh. Gitu, itu sih kalau dari saya. Dari Mbak Ur mungkin ada tambahan? Boleh nih pemateri Mbak Ur atau Mbak Mardiana atau ingin menambahkan pertanyaan dari Mbak Nurrohmah? Ya. Kan? Terima kasih Mbak Nurrohmah dari Jogja. Ya. Salam ke Jogja ya Mbak. Mungkin ini ya, kalau perbedaan kementerian yang satu yang lainnya itu juga terkait ini dengan praktek kerjanya. Saya kira kalau untuk persyaratan dari seleksi administrasi, SKD itu memang sama seperti yang disampaikan Mbak Alfi, itu sama, soalnya kan dilakukan secara nasional melalui BKN itu. Sementara nanti kalau SKP baru diserahkan ke instansi masing-masing atau ke kementerian masing-masing. Saya kira yang paling membedakan yang di praktek kerjanya. Kalau misalkan tadi Mbak Alfi di Kemenak terkait dengan analisis organisasi, berarti nanti yang pekerjaannya berhubungan dengan itu seperti apa prakteknya. Kalau saya karena formasinya dosen, ya praktek kerjanya yang ngajar itu tadi. Mungkin kalau di bidang keilmuan yang lain, mungkin ya akan beda seperti itu juga, sesuai dengan formasi yang dilamar, kayak gitu sih. Tapi kalau untuk tahapan-tahapan yang lain kurang lebih sama sih menurut saya. Jadi yang paling membedakan ya di praktek kerja. Seperti itu kalau menurut saya ya. Oke, terima kasih Mbak Mbak Wuri, terima kasih atas tambahannya. Untuk Mbak siapa namanya Mbak Mardiana, apakah ingin menambahkan? Kalau untuk di kementerian, karena memang saya formasinya di daerah, jadi memang agak ya kurang info ya untuk kementerian. Tapi setahu saya memang di semua website dan di semua yang sudah di-share itu tentang tata laksana perekrutan CPNS itu pasti sudah ada ketentuannya di sana. Misal nanti
Kalau daerah itu memang cukup sampai SKB aja, terus kalau misalnya kementerian nanti ada wawancara sama praktik kerja. Nah, pastikan beda-beda kementerian itu memang nanti berbedanya di wawancara sama praktik kerjanya, sama kayak kata Mbak Wiri tadi. Ya, itu aja sih, Mbak. Oke, terima kasih kepada pemateri. Di sini saya boleh menambahkan, kemarin tuh sempat ada saya lihat tuh ada yang nge-share kayak gitu kan, ada satu kementerian atau kayak lembaga instansi gitu yang mensyaratkan dia harus punya SIM A dan SIM B kalau nggak salah kemarin tuh. Jadi banyak yang gagal di administrasi kayak ngerasa putus asa gitu. Kok persyaratannya ada SIM A, ada SIM A dan ada SIM B juga kayak gitu buat masuk. Dan di sana itu dicentang kayak wajib kayak gitu. Nanti kalau misalnya pengen tahu misalnya di persyaratan itu boleh dibuka di apa instansi-instansi dari formasi masing-masing kayak gitu. Kayaknya di pemberkasan itu lumayan banyak perbedaan. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baiklah, di sini ada banyak pertanyaan. Kita lanjut ya. Pertanyaan dari ini. Yang pertama di chat saya bacakan dulu. Nanti boleh yang belum tanya nanti bisa tanya langsung. Izin bertanya kepada Mbak Moderator untuk Mbak Uri, berdasarkan pengalaman Mbak kemarin yang ditanya model pembelajarannya, Mbak Uri ini memilih model pembelajaran yang seperti apa kira-kira? Terus ketika pas ditanya, ketika menghadapi mahasiswa yang tidak paham, Mbak Uri itu gimana sih cara menyikapi mahasiswa yang nggak paham ini? Kayak gitu. Soalnya kan walaupun dosennya paham, ternyata pura-pura nggak paham mungkin. Gimana cara Mbak Uri menyikapi situasi seperti ini. Boleh Mbak Uri? Oke, terima kasih Mbak Ayu. Mbak Hili, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Ya kemarin waktu saya micro teaching itu ditanyain memang pertanyaan seperti itu ya. Jadi apa model pembelajaran yang akan diterapkan nanti kepada mahasiswa? Waktu itu saya menjawab, jadi model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah yang bersifat interaktif, Bu. Jadi lebih banyak melibatkan keaktifan mahasiswa di dalam kelas seperti itu. Jadi ya karena ini beda ya antara beda dari sekolah. Jadi karena ini sudah mahasiswa, jadi lebih banyak menuntut keaktifan mahasiswa di dalam kelas daripada keaktifan dosennya kayak gitu. Saya jawab seperti itu kalau saya nggak salah ingat ya. Terus kemudian ketika ditanya bagaimana menghadapi mahasiswa kok yang nggak paham itu seperti apa? Ya tricky juga, maksudnya kan masalah kefahaman murid atau mahasiswa itu kan sebenarnya kan kehendak Allah ya, tapi kita nggak bisa juga menjawab seperti itu. Jadi ya agak harus inilah nyari-nyari ide untuk menjawab seperti itu. Waktu itu saya menjawab, jadi nanti ketika saya di dalam kelas itu akan lebih banyak tanya jawab dengan mahasiswa. Tapi kan terkadang ada yang mahasiswa tipikalnya itu malu bertanya di dalam kelas kan, ada yang malu, takut malu sama teman-temannya gitu. Jadi saya menyediakan ruang privasi buat mahasiswa untuk menyampaikan terkait dengan kesulitan belajarnya selama di dalam kelas seperti itu. Kalau nggak salah ingat saya menjawab seperti itu waktu itu. Jadi itu, nggih Mbak Ilwin. Oh, oke. Gimana kepada Mbak Ilwin? Jawaban terima kasih Mbak Uri ya atas jawabannya. Ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu lebih ke student center kayak gitu ya Mbak ya? Iya. Jadi lebih ke mereka aja lah yang nyari kayak gitu. Nggak bisa diayami terus. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Tadi kan disampaikan sama Mbak Alfi terkait melihat pesaing dari tiap formasi. Saat ini kan infonya katanya tidak bisa melihat data pesaing formasi. Untuk mengatasi hal tersebut, mengatasi hal seperti itu, gimana sih Mbak? Kayak gitu. Kalau kemarin kan bisa tuh dilihat berapa formasi yang mendaftar, pesaingnya itu ada berapa, katanya yang tahun ini katanya nggak ada. Untuk mengatasi itu seperti apa ya Mbak? Gitu. Boleh Mbak Alfi? Emang nggak ada ya? Baik, terima kasih. Melihat pesaing kita berapa itu sebenarnya bukan hal yang penting ya, maksud saya. Itu hanya sebagai bonus aja sih. Dan bisa melihat pesaing kita berapa itu juga bias. Jadi kalau kita sudah tahu pesaingnya berapa, kayak saya kemarin contohnya tahu pesaingnya 380 sekian.
itu saya mau nggak berangkat loh tesnya ke Jakarta, karena mikirnya gini, ini tes ke Jakarta, ini perjalanan udah berapa, nanti di sana bisa mikir apa enggak, terus nanti ya banyak ketakutan. Jadi bisa melihat formasi itu pelamarnya berapa, itu bukan suatu kelebihan yang benar-benar butuh banget kita gitu. Jadi kalau kita nggak bisa lihat formasinya berapa, sebenarnya itu maaf. Jadi kalau kita nggak bisa melihat berapa pelamar di formasi itu, sebenarnya itu bukan masalah yang perlu untuk kita gimana nih gitu, enggak. Yang jelas ya itu tadi, kita harus pertama kita harus tahu kita ini maunya apa, kita mau melamar di mana, di pusat, daerah, apa badan atau lembaga. Terus kalau sudah begitu, kenali diri kita, pelajari udah. Yang penting itu bukan apa yang ada di luar kita, tapi apa yang ada di dalam diri kita. Kembangkan apa yang ada dalam diri kita. Udah biarin aja di luar itu kayak gimana, biarin deh gitu. Gitu sih. Baik, gimana Mbak Ingriani? Atau ada dari pemateri yang lain, Mbak Mardiana atau Mbak Uri mau nambahin? Sebenarnya ini buat pertimbangan aja kali ya, kalau misalnya bisa melihat formasi itu, kemungkinan besar lulus nggak sih, kayak gitu. Saya setuju dengan Alfi tadi ya. Jadi memang pesaing itu ya cuma sebagai informasi aja gitu, informasi aja buat diri kita. Jadi yang paling penting ya bagaimana upaya kita untuk bisa lolos aja gitu. Jadi udahlah pesaingnya berapapun, ya udah mending kita berusaha sebaik mungkin gitu, sebaik-baiknya aja. Belajar iya, berlatih iya, pokoknya ya usaha aja gitu. Nggak usah begitu dikhawatirkan, wah pesaingku banyak ini. Menurut saya itu jadi malah insecure gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi ya udahlah, kembangin yang ada di dalam diri aja seperti yang katanya di Alfi tadi. Ya, gimana Mbak Mardiana? Kalau menurut saya, kalau menurut saya pribadi, malah kalau misalkan saya tahu pesaing saya, udah banyak sekali, itu buat saya insecure. Benar, jujur. Jadi kalau untuk saya kemarin itu taunya saingannya sekian itu setelah pengumuman administrasi. Jadi setelah pengumuman administrasi baru saya tahu, oh ternyata yang daftar 400 sekian. Oh ya udah, gitu aja sih, nggak terlalu penting untuk awal-awal itu tahu berapa saingan kita. Gitu sih, Mbak. Mungkin persiapannya ya, Mbak ya. Ya, yang penting itu. Baik, terima kasih kepada penanya ini Mbak Ingriani, semoga dapat membantu. Selanjutnya kita ada dari Muhammad Sahrun Nizam ini. Izin bertanya nggih buat Mbak Alfi. Sebelum perkenalan, namanya Nizam nih. Kebetulan kenal katanya sama Mbak Alfi. Satu yayasan dulu katanya. Jadi gini, misalnya kita daftar CPNS sesuai formasi dengan passion dan latar belakang kita, kemudian dapat tempat tes yang terdekat yang jaraknya lumayan. Kebetulan tempat tes saya terdekat di PKN 2 Jogja, sementara saya domisili Gresik. Nah, bagaimana tips supaya hasil belajar dan pikiran kita ini tidak terforsir selama perjalanan? Oh my God. Kan biasanya H-1 itu kan sudah kadang terbayang-bayang nanti tesnya gimana, hasil tesnya gimana. Gimana nih cara ngatasinnya Mbak Alfi? Oke, baik. Jadi begini ya, itu juga saya alamin kebetulan waktu itu karena di Gresik dengan pekerjaan yang menumpuk begitu, dan tesnya di Jakarta. Ketika di perjalanan mau buka buku, aduh males, udah capek kan di jalan, kita maunya tidur, nonton film, drakor dan sebagainya gitu kan ya teman-teman, itu biasanya. Jangan belajar, walaupun suka belajar mepet, jangan belajar mepet. Selama masih ada waktu, kayak sekarang kan masih jauh waktunya di SKD ya, masih jauh, SKD-nya kapan juga belum ditentukan. Apalagi sekarang pandemi makin tinggi kasusnya. Jadi selagi ada kesempatan untuk belajar. Selagi ada waktu untuk explore pengetahuan, explore deh. Jadi nggak usah, kalau bisa malah H-2 tes, itu nggak usah buka-buka lagi. Udah fokus aja doa, fokus aja jalan-jalan, tenangin pikiran, jangan panik, piknik sama istri gitu kan, piknik. Iya, karena kebetulan Mas Nizam ini memang saya kenal. Mas Nizam ini dulu, saya tadi sempat ngomong kalau saya di yayasan juga, Mas Nizam ini guru, salah satu guru di sana.
gitu di Al Azhar di Menganti Gresik situ. Tapi karena saya nggak ngajar, saya ke situ cuma kalau pulang kerja aja dari pabrik, jadi ya sekedar tahu, oh kenal gitu aja. Ya gitu Mas Nizam. Jadi mulai sekarang belajar poin-poinnya seperti apa, insya apa kira-kira nanti yang dikeluarin materinya seperti apa itu dipelajarin semua dulu, sehingga H-2, H-1 tes itu nggak usah lagi buka-buka, refreshing, tenangin pikiran ke pantai, kayak apalagi ke Jogja tuh, mantai dulu lah atau shopping dulu lah kemana gitu, bikin pikirannya itu plong. Jadi kalau pikiran kita plong, kita mau jawab ngawur pun itu bisa jadi benar. Gitu. Itu sih. Baik, Saja. terima kasih kepada Mbak Alfi. Atau pemateri yang lain ada yang ingin nambahin? Ini nih kayaknya serangan panik kayak gitu ya. Tenangin aja. Yang penting Ya, persiapannya. kalau saya kemarin itu ini benar memang apa ya, waktu mendekati tes itu jangan belajar. Belajar itu kan jadi malah kayak aduh kayak aku tadi kurang belajar ini deh, kurang belajar ini. Jadi kayak malah kayak nyampur gitu loh di pikiran. Jadi ya udah tenang aja, santai-santai aja gitu. Ketika itu banyak-banyakin doa, beneran banyak-banyakin doa aja. Bahkan saya waktu CAT itu banyak soalnya nggak bisa saya kerjakan sebenarnya karena waktunya kayak apa ya, limit. Kebetulan soalnya itu yang TWK itu tes wawasan kebangsaan itu narasinya panjang banget kayak gitu, jadi kayak butuh waktu banyak untuk membaca satu soal. Hal yang kayak gitu itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau ada soalnya semacam itu, saya skip dulu biasanya. Skip ke soal yang sekiranya bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat dulu. Skip. Terus nanti kalau udah waktunya mepet, udah ngawur aja, tapi dengan baca doa gitu ya. Dengan banyakin doa aja wes pokoknya. Kalau memang waktunya udah mepet ya, karena saya nggak ada poin minus ya Mbak ya. Kalau ketika kita salah menjawab soal nggak ada poin minus. Jadi sebisa mungkin soalnya dikerjakan semua kayak gitu. Ngawur nggak apa-apa, wis nggak apa-apa. Ya siapa tahu ngawur itu bisa bener kan, kayak gitu. Iya, benar. Ada tambahan. Ini ada teman yang chat. Tipsnya ini apa namanya, ngerjakan CAT SKD. Jadi mungkin nanti bisa ditambahin ya sama Mbak Ur sama Mbak Mardiana. Jadi kalau ngerjakan tes SKD itu kan ada TIU, TKP sama TWK. Sarannya dikerjakan yang TKP dulu, nomor-nomor akhir 75 ke atas itu dikerjain dulu. Kenapa? Karena itu kan kepribadian. Ketika kita masuk di ruangan, pikiran kita kan masih fresh, masih tenang, masih enak lah. Kita ngerjakan itu bisa kemungkinan benar atau sesuai dengan pribadi kita itu tinggi. Karena nilai yang TKP itu nanti tidak ada benar salah, tapi gini, berjenjang 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi kalau nilainya paling tinggi mendekati, ya udah tinggi poinnya 5. Jadi kita bisa curi nilai paling tinggi itu di TKP. Kerjakan nomor-nomor atas dulu yang TKP. Nah setelah itu baru kita kerjakan yang TWK. Nah setelah kita dikasih pemanasan di TKP nih, kita baru ke TWK. Benar kata Mbak Uria, soalnya panjang-panjang nggak usah dibaca. Nggak penting juga dibaca gitu. Maksudnya karena gini, kemarin sempat nyoba baca. Itu malah jadi bacanya gini, ini apa ini ya, kayak memainkan logika kita. Pertanyaannya memang modelnya seperti itu. Pertanyaan di TWK itu memainkan logika kita. Dikasih cerita gitu ya, sesuai sama sila kedua apa sila ketiga. Aduh, kayak sila kedua ya cocok, sila ketiga ya cocok. Yang mana nih gitu. Jadi teman-teman diusahakan untuk cari tahu bagaimana caranya menjawab cepat soal. Jadi konteks itu nantilah belakangan. Yang penting gimana cara bisa jawab cepat dan kita bisa tahu, oh ini maunya ini loh, gitu. Begitupun di TKP ya. Misalnya di TKP ada pertanyaan ketika kita sedang bekerja di luar daerah, keluarga kita ada yang sakit, kita pulang atau kita melanjutkan pekerjaan. Itu kan ya aneh banget pertanyaan. Kita kan secara manusiawi kan mau pulang lah, orang keluarga kita sakit gitu. Tapi secara profesional ya itu kita kerja loh gitu. Masa ada keluarga sakit kita langsung pulang gitu. Jadi kita harus analisis di situ. Pertanyaannya itu pertanyaan analisis. Oh,
dilihat dulu, oh ternyata di rumah ini ada orang yang bisa nggak dilihat. Pertanyaan baru kalau misalnya ketemu gitu, kita lihat pertanyaan, oh di rumah itu ada orang yang bisa ngurus. Oh berarti pekerjaan diselesaikan dulu, baru nanti pulang, begitu. Pertanyaannya banyak yang mengacaukan logika. Jadi sarannya TKP dulu dikerjain, baru TWK dikerjain, baru setelah itu yang menguras tenaga dan pikiran dan menjengkelkan banyak orang. Tiu. Karena untuk TIU ini mungkin gampang banget ya buat Mbak Mardiana yang basisnya memang matematika, hitung-hitungan gitu. Oh, gampang banget. Tapi untuk orang-orang yang nggak suka ngitung, untuk orang-orang yang nggak suka mikir, ketika ditanya, ada meja bundar 8 orang, Budi duduk di sebelah kiri, terus Andre duduk di depannya. Siapa duduk di sebelah Andre? Aduh, itu beberapa orang akan mikir, aduh, dan itu lama. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kerjakan di akhir. Dan kalau ngerjakan secara keseluruhan, kalau ada yang sekiranya bikin bingung, tandain aja dulu. Oh, kayaknya jawabannya ini. Atau ini, A atau B, dicatat dulu. Baru kerjakan yang lain. Nanti kalau waktunya sudah mepet, baru ini apa ini? Oh, kayaknya lebih masuk akal ini, baru dikerjain. Karena manajemen waktu ketika pengerjaan SKD itu sangat penting. Kebetulan karena kemarin saya juga belajar manajemen waktu itu dan saya nggak mau banyak mikir dan belajar cara cepat ngerjainnya gimana. Jadi waktu SKD kemarin sempat tidur. Sempat ada waktu tidur sebentar. Masya Allah ya Mbak. Ya, Ya. gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih tipsnya dari Mbak Alfi nih buat pelaksanaan SKD. Kira-kira gimana cara jawab soalnya, kira-kira bisa diikutin tuh tips dari Mbak Alfi. Mbak Uri atau Mbak Mardiana nih mau nambahin? Saya nambah lagi Mbak ya. Boleh Mbak Mardiana. Oke, kalau untuk dari saya sendiri, tipsnya SKD itu ya memang tergantung dari teman-teman sih. Basicnya itu lebih suka yang mana nih? Lebih suka TIU-nya, TKP, atau TWK-nya. Kalau memang dari saya basicnya matematika, otomatis saya kerjakan pertama memang TIU. Dan menurut saya kalau memang TIU itu memang butuh konsentrasi. Kalau masih fresh itu harusnya kerjakan yang matematikanya dulu gitu, yang ada matematikanya, yang TIU. Karena itu memang butuh waktu sama konsentrasi yang benar-benar. Jadi fokus ngitung, nah baru nanti kalau setelah itu saya beralih ke yang TKP. TKP itu saya nggak baca soal, saya langsung pilihannya aja. Pilihannya, baca, pilihannya, udah gitu kerjakan TKP. Yang terakhir TWK. Kalau misalkan kita lihat waktunya, oh ternyata setelah mengerjakan TIU sama TKP masih sisa waktu banyak kan, nah itu bisa dipakai buat TWK, karena soalnya memang lumayan panjang-panjang ya kalau TWK. Nah, kalau misalkan, nanti itu kembali ke teman-teman deh, nanti misalkan yang lebih gampang itu yang mana sih, maksimalnya belajar itu yang mana, TIU-nya, TWK-nya, atau TKP-nya, merasa kemarin pas belajar itu lebih maksimal di mana, kayak gitu sih, kembali ke teman-teman lagi. Ya, terima kasih dari Mbak Mardiana, itu tadi tipsnya. Mungkin Mbak Uri ada tambahan Mbak Uri? Sudah itu aja sih kayaknya. Oh ya, baik. Jadi itu tadi tips buat pelaksanaan SKD ya, kira-kira bisa diikutin tuh. Ya tergantung passion kita juga sih kayaknya di mana gitu. Kita lebih susah di mana, boleh dikerjain terlebih dahulu kayak gitu. Atau selanjutnya itu dari pertanyaan dari Umi Maderliah. Izin bertanya kepada Mbak Uri, saya Umi dari Jombang, Bu dosen, maaf untuk sekarang ini kan ada PPK untuk guru karena kebetulan saya lulusan kependidikan. Apakah ada saran formasi lain di CPNS yang berdekatan? Mengingat kalau ikut PPK kan dia harus punya dapodik, data dapodik kayak gitu. Sedangkan dia belum punya kayak gitu. Gimana itu, Mbak Uri? Sarannya ya? Sarannya. Mungkin saya ini nggak bisa ngasih jawaban yang konkret ya. Ya. Info CPNS yang terbaru ini, memang kabarnya memang ada PPK itu ya. Jadi kalau saran saya mungkin nanti kepada Mbak Umi Mardiah ini bisa nyari formasi di mungkin tidak harus di Kemendikbud atau Kemenak yang bukan keguruan, nyari formasi yang bisa nerima sesuai dengan jurusannya Mbak aja kayak gitu ya. Saya kurang paham juga untuk tahun ini apakah masih
ada formasi non PPK untuk guru ya. Kalau saya lihat untuk dosen masih ada untuk non PPK. Ya, kalau itu masih bisa, misalkan di keguruan juga masih bisa, ya itu daftar di yang non PPK aja. Jadi ya daftar sesuai dengan tes CPNS seperti sebelum-sebelumnya aja kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih Mbak. Mungkin Mbak Alfi atau Mbak Madiana atau mungkin teman-teman yang lain memang background-nya pendidikan bisa menambahi. Mohon maaf, saya memang background-nya bukan pendidikan ya, jadi saya kurang paham juga ini terkait dengan untuk formasi yang kependidikan seperti apa. Baik, ada informasi. Kebetulan tadi malam saya sempat hubungin Biro Kepegawaian yang terkait dengan pengadaan CPNS di Kementerian Agama. Ya, insya Allah ada. Jadi di Kementerian Agama itu sekarang untuk formasi guru itu masih di CPNS, bukan PPPK. Oh, ini ada orang dalam Kemenak ini Mbak ini. Itu sih. Terus untuk formasinya kapan diluncurkan kita tunggulah. Tadi pagi juga sudah diposting kan di IG. Di IG Kita tunggulah tiga hari ini. Oke. Ya. Oke, itu tadi Bu Umi Mardiah terkait PPK, boleh nanti dicari di kementerian lain. Mungkin ada yang membuka kualifikasinya sesuai dengan kualifikasi Bu Umi kayak gitu. Tapi insya Allah nanti kata Mbak Alfi, nanti insya Allah di Kemenak masih ada guru CPNS, nggak di PPK. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Nur Rohma. Kalau dari instansi daerah juga ada CPNS Mbak, pamong belajar biasanya. Terus kemarin kementerian juga, ini menambahkan. Ini ada informasi nih dari Mbak Nur Rohma nih. Kalau misalnya dari instansi daerah juga ada CPNS Mbak kayak gitu. Jadi mungkin bisa dilihat tuh dari Pemda kayak gitu. Kemungkinan ada mungkin. Nggak cuma di PPK aja. Baik, ada pertanyaan lain mungkin dari peserta yang ingin bertanya langsung kepada pemateri, boleh silakan bertanya kepada pemateri kita. Sayang sekali nggak ditanyain, Masya Allah ya, ada yang ranking 1, semua SKD-nya ranking 1, SKB-nya ranking 1, Masya Allah itu harus ditanya itu tips dan triksnya. Saya aja udah persiapan udah begitu lama, nilainya segitu-gitu aja kalau ikut tryout. Nggak ada peningkatan, Mbak. Boleh yang ingin bertanya langsung kepada pemateri, atau kalau nggak ada nanti kita sharing-sharing aja kayaknya. Saya izin ya, saya sendiri, soalnya saya juga pejuang CPNS tahun ini. Insya Allah akan menyusul mungkin Mbak Uri nih, Mbak Uri nih dosen UIN. Cuman nggak tahu ya Mbak ya, kalau sekarang Kemenak dosen tuh nggak tahu banyak apa enggak kayak gitu. Kemungkinan paling 1, 2 kayak gitu ya Mbak ya. Jadi di sini kan kemarin kan mungkin pas SKD nih dari pemateri bisa tuh sharing materi-materi apa aja kayak gitu yang kisi-kisinya itu yang harus kita prioritaskan kayak gitu kan, yang bisa kita prioritaskan buat kita belajar kayak gitu. Misalnya di TWK-nya itu mungkin keluar apa aja gitu yang paling banyak, misalnya tentang apa pilar negara kayak gitu kemarin, atau ada di TIU gitu yang paling banyak itu mungkin deret atau apa. Saya kalau matematika alhamdulillah sangat susah banget pahamnya. Mbak Mardiana boleh nih, bisa Mbak Mardiana kalau mau ngasih tips atau yang lain boleh. Mbak Uri nih dosen, insya Allah saya sun. Amin. Kalau saya sih kemarin kebetulan juga bekerja juga ya, maksudnya bekerja yang tidak terkait dengan ngajar di dosen, kebetulan kerja di lapangan. Jadi memang tidak punya banyak waktu untuk belajar. Saya belajarnya kayak di Alfi tadi, banyak nonton YouTube. Sebetulnya saya anak YouTube ya, jadi kayak lebih banyak belajar di YouTube. Kemudian dari soal-soal di YouTube itu saya kerjakan ulang. Gitu aja pokoknya, kerjakan ulang, berlatih, pokoknya latihannya ya di YouTube itu. Oh ini ada soal yang kira-kira muncul seperti ini, aku coba ngerjain kayak gitu. Ya itu aja sih kayaknya. Memang saya lebih banyak belajar di YouTube. Otodidak gitu ya Mbak ya? Jadi nanti teman-teman. Oh iya. Iya, otodidak. Otodidak.
Makanya tadi kalau bisa teman-teman tergabung di grup-grup itu aja, grup sesama pejuang ASN aja, itu biasanya banyak yang share info terkait itu. Di Telegram banyak. Teman-teman bisa explore di sana. Kalau Terus ini juga ya untuk Mbak Ayu, dan mungkin teman-teman yang nanti akan yang mau melamar sebagai di formasi dosen, sekalipun nanti teman-teman ini adalah alumni dari kampus itu atau punya orang dalam di kampus itu gitu ya. Saya kira teman-teman nggak boleh jumawa gitu ya. Aku pasti masuk ini, pasti lolos ini. Tidak seperti itu ternyata. Misalnya pengalaman juga ya. Kebetulan saya memang alumni, tapi saya juga mengabaikan itu. Artinya saya tetap harus bisa berusaha, maksudnya berusaha sebaik-baiknya gitu. Karena pengalaman, ada teman saya ini kebetulan bukan alumni UIN, terus kemudian juga tidak punya kerabat atau siapapun di UIN, tapi akhirnya lolos dan mengalahkan orang yang kompetitornya itu udah dosen tetap di UIN dan dosen yang lama yang udah banyak kontribusinya di UIN. Jadi artinya sekalipun alumni, kemudian punya keluarga dan sebagainya, udah kenal sama beberapa dosen di sana misalkan, tapi teman-teman nggak boleh jumawa dengan itu. Tetap harus berusaha sebaik-baiknya ya. Soalnya penilaiannya pun berlapis gitu teman-teman. Seperti yang di saya kemarin, ketika micro teaching memang berhadapan langsung dengan dosen-dosen terkait di jurusan tersebut kayak gitu. Tapi ketika wawancara tidak lagi. Jadi yang mewawancara itu pihak-pihak rektorat yang notabene tidak mengetahui background kita sebenarnya itu seperti apa. Jadi memang benar-benar nggak kenal kayak gitu loh. Jadi ya teman-teman nggak boleh jumawa dengan itu. Tetap harus berusaha sebaiknya untuk mencapai nilai sebaik-baiknya kayak gitu ya. Meskipun Mbak Ayu misalkan sesama alumni atau Mas Hasan dan sebagainya, tetap harus berusaha sebaik-baiknya sih menurut saya ya. Itu sih kalau pesan saya. Ya, terima kasih Mbak Uri. Kepada Mbak siapa nih, Mbak Mardiana, mungkin manajemen waktunya itu seperti apa sih Mbak? Saya tuh kadang semangatnya itu menggebu-gebu gitu. Dulu tuh awal-awal pas tahu CPNS mau dibuka nih, semangatnya benar-benar menggebu-gebu. Tiap hari tuh belajar tuh subuh 1 jam gitu. Ternyata pas sekarang itu kayak mulai down. Ada nggak ya formasinya? Ya udahlah nanti aja belajarnya. Gimana nih Mbak Mardiana manajemen waktunya kira-kira? Biar semangat lagi kayak gitu. Ya, untuk Mbak Ayu sama teman-teman yang lain, sebenarnya memang langkah pertama kita itu sebelum kita menentukan manajemen waktu itu, kita harus tahu formasi kita itu, jurusan kita dibutuhkannya itu di mana, terus kira-kira kita tuh sudah mau mengambil formasi yang di mana, di daerah, di kementerian, atau di mana kayak gitu. Setelah itu baru kita akan mengatur waktunya. Setelah kita sudah siap nih, tujuannya itu ke sini, misal ke Kementerian Agama kayak tadi mau jadi dosen. Jadi ya udah, kita sudah tahu ada formasinya ada. Terus ininya sudah lengkap, ya berarti tinggal nyiapin minisnya nih, nyiapin senjatanya buat belajar kayak gitu. Baru kita atur waktu-waktu buat belajar. Sehari misal kita belajarnya kayak teman-teman yang lain kan tadi memang ada yang nggak belajar, ada yang cuma lewat YouTube. Itu kan kembali ke teman-teman lagi gimana kebiasaannya lah. Kalau memang dari saya sendiri, ya kalau bisa sehari itu disempetin, entah sehari itu 1 jam nonton YouTube atau belajar, review materi, dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau saya kemarin tuh saya sempetin sehari itu harus sempet baca ataupun nonton. Jadi baca, nonton, latihan. Itu aja sih. Nggak banyak-banyak, cukup 30 menit, itu udah. Yang penting sehari itu ada gitu yang kita dapat. Itu aja untuk tips mengatur waktu belajarnya, entah itu sehabis subuh, karena waktunya kan kesibukannya memang beda-beda. Setelah itu yang untuk materi tadi yang TIU. Untuk TIU, itu kemarin kalau pengalaman saya, kebanyakan itu hampir 50% itu yang pola gambar. Itu ya, TIU, itu banyak sekali yang keluar. Jadi saya ngerjakan cuma hitung-hitungan itu sekitar 7 soal lainnya. Selain itu tuh gambar semua. Jadi kita tuh konsentrasinya harus benar-benar full. Kalau misalkan nggak konsen,
bakal pusing lihat gambar ini maksudnya apa sih, ini kembali ke sini kita kan nggak paham jadinya ya kalau misalkan nggak konsentrasi, soalnya kan pola bergambar disuruh ngelanjutin lah, disuruh nyari awalnya lah kayak gitu. Terus kalau untuk TWK itu lebih banyak itu pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila, sila pertama itu apa, sila kedua, bentuknya pengamalannya seperti apa, kayak gitu tuh lebih banyak studi kasus untuk TWK-nya. Kalau untuk undang-undang, misalkan ini ada di undang-undang berapa, itu ada. Tapi kalau dari 25 soal itu cuma satu kayaknya yang kayak gitu. Selain itu semuanya pengamalan Pancasila semua itu. Terus kalau untuk yang TKP memang itu kepribadian kita terkait profesionalisme dalam bekerja. Ya, itu aja sih Mbak Ayu. Oke, terima kasih Mbak Mardiana, Mbak Uri, Mbak Alpi. Gimana nih Mbak Alpi? Ini ada nih yang nanya di grup nih, di chat. Mohon bertanya kepada pemateri dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Mbak Alpi. Bagaimana cara mengetahui info-info terkait pendaftaran CPNS? Nih. Waduh. Info-info terkait dengan pendaftaran CPNS tentu udah ada di BKN. Teman-teman juga udah banyak yang share. Jadi kalau mau tahu terkait dengan pendaftaran CPNS bagaimana, seperti apa, itu ya tadi tips triknya Mbak Ur yang kita harus bisa gabung di grup-grup Telegram atau WA dan sering-sering buka medsos saja sih. Itu sih info pendaftaran udah tersebar di mana-mana. Iya. Itu aja. Benar-benar. Kayaknya banyak-banyak explore kali. Explore ini website kayak gitu, grup-grup kayaknya teman-teman pejuang juga pada nggak pelit ngasih info ke kita kayak gitu. Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanya lagi? Mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada pemateri, dipersilakan. Mbak Alpi, terima kasih infonya lanjut pribadi. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi kepada pemateri kita? Atau pemateri nih ada yang ingin disampaikan lagi gitu mengenai oh iya, boleh Mbak Nurrohma, silakan Mbak Nurrohma dari Jogja. Iya, terima kasih banyak Mbak. Saya ingin bertanya, balik ketiga pembicaranya deh kalau misalnya berkenan untuk menjawab. Biasanya kan kalau misalnya udah kita SKD kayak gitu ya, kita ada tes SKB kayak gitu. Bagaimana cara kita itu tahu materi SKB kayak misalnya saya tuh dari pendidikan ya, kalau saya kita bukan guru kayak misalnya di instansi itu nggak ngajar kayak gitu. Cara kita tahu SKB yang akan diujikan itu seperti apa ya Mbak? Kayak misalnya saya daftarnya mungkin di pengembangan kurikulum atau mungkin pengembangan teknologi pembelajaran kayak gitu. Terima kasih. Pematerinya bisa dengar nggak sih ininya dari? Agak kurang jelas suaranya Mbak Nur. Oh boleh Mbak Nurrohma atau diulang lagi gitu mungkin mic-nya. Oke Mbak, maaf ya. Udah jelas belum Mbak suaranya? Ya, udah. Oke, terima kasih. Saya ingin tanya tentang SKB sih sebenarnya. Kan saya dari pendidikan. Mungkin kalau misalnya saya daftarnya di guru kayak gitu kan kita ya tahu lah materi-materinya pasti seputar tentang bidang pendidikan kita kayak di keguruan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita daftar di dinas pendidikan, mungkin di bagian pengembangan kurikulum atau mungkin di bagian pengembangan teknologi pembelajaran, kira-kira SKB yang mau diajarkan itu seperti apa ya? Apakah dari instansi memang seperti memberikan kisi-kisi terus kita pelajari atau bagaimana Mbak? Oke, terima kasih kepada Mbak Nurrohma. Mungkin akan dijawab ketiga pemateri kita. Siapa duluan? Boleh? Alfi ini kayaknya yang lebih ini, background-nya lebih mendekati ke saya ya. Oke, Mbak Alpi, silakan Mbak Alpi. Oke. Baik. Ini tadi yang ditanyakan kalau melamar di formasi PTP ya, PTP atau pamong belajar begitu. Nah, PTP sama pamong belajar itu memang sekarang adalah jabatan fungsional yang akan diisi oleh banyak jabatan administrasi. Sekarang kan pemerintah ini lagi proses penyetaraan jabatan, penyederhanaan birokrasi itu ya. Salah satunya penyetaraan jabatan. Nah, PTP sama pamong belajar itu salah satu atau salah dua
jabatan yang banyak pemangkunya. Jadi nanti bisa cari sarannya yang pertama, cari grup-grup terkait dengan jabatan itu. Karena itu jabatan fungsional, jadi akan banyak sekali pelatihan-pelatihan diklat yang terkait dengan itu. Dan untuk praktek kerjanya sama aja sih sebenarnya. Kalau bedanya sih kalau di guru sama dosen itu kan micro teaching. Tapi kalau PTP sama pembelajar ya enggak. PTP itu kan lebih ke teknologi pembelajaran, pengembangannya seperti apa. Jadi nanti bisa menggunakan aplikasi atau apa kayak gitu-gitu. Gitu-gitu aja sih. Ya, makasih kepada Mbak Alpi. Mungkin Mbak Uri atau Mbak Mardiana mau nambahin? Ya. Oke. Kalau tadi apakah dikasih kisi-kisi? Enggak ada kisi-kisinya. Sehingga saya nggak ada kisi-kisinya ya waktu SKB itu. Apa ada, Dek? Saya ingat saya nggak ada. Nggak ada kisi-kisinya. Jadi ya cuman ini aja sih. Nanti yang akan diteskan itu ada psikotes, ada wawancara, micro teaching itu aja. Tapi untuk kisi-kisi pertanyaannya itu enggak ada. Soalnya kalau itu kan nanti dipegang penguji. Jadi peserta nggak mengetahui kayak misalkan kalau micro teaching itu apa aja yang menjadi penilaian, berapa persennya itu kita nggak tahu berapa persennya itu yang megang dokumen itu hanya penguji saja. Jadi sehingga saya memang tidak ada kisi-kisinya, cuma dikasih tahu aja. Oh, ini SKP tesnya ini aja. Itu aja sih. Kalau sehingga saya seperti itu kemarin. Tambahan ya, Mbak Ayu. Iya, silakan Mbak Alpi. Jadi karena sudah melamar formasi, benar-benar harus dicari tahu. Tadi seperti disampaikan kan, dicari tahu dia formasinya di mana, pekerjaannya seperti apa, itu harus dicari tahu. Jadi itu bisa digunakan untuk ya gambaran umum lah nanti tesnya seperti apa. Seperti kemarin saya kan analis organisasi. Karena backgroundnya di manajemen pendidikan, otomatis kebanyakan tentang pendidikan. Tapi karena analis organisasi, terus nyari-nyari informasi memang agak susah. Kalau di pusat memang agak susah nyari informasinya. Nyari teman-teman yang sudah lolos juga susah, karena kalau di pusat kan pergantian pegawainya itu nggak cepet ya kayak di daerah. Jadi lama gitu baru bisa diganti. Jadi agak susah teman-teman. Ya cari kira-kira PTP itu pekerjaan hariannya apa? Pamong belajar itu pekerjaan hariannya apa? Nah, itu pasti yang akan dipraktek kerjakan. Itu sih. Oke, gimana Mbak Nurrohmah, Mbak Mardiana, ada yang ingin ditambahin Mbak Mardiana? Terima kasih banyak. Sebelumnya ya ada tambahan dulu Mbak Nurrohmah. Kalau misalkan di kementerian untuk SKB memang kemarin nggak ada kisi-kisinya, cuma dikasih tahu ini nanti bentuk tesnya memang seperti apa, yang saya baca pengumumannya. Kalau kita di daerah itu pas SKB itu ada kisi-kisinya. Jadi kita kan cuma CAT aja kalau SKB pas di daerah. Kita dikasih tahu nanti materi yang akan dikeluarkan di SKB itu ini meliputi undang-undang ini, meliputi materi, ya pokoknya seperti itu. Jadi nanti ada kisi-kisinya. Jadi mbaknya nanti banyak kalau misalkan daftar, terus lolos SKD, terus kan lanjut ke SKB, nanti banyak gabung aja sama teman-teman yang sudah lolos. Nanti pasti di situ di-share kisi-kisinya seperti apa. Itu untuk yang di daerah sih ya, gitu aja. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nurrohmah dari Jogja. Nah, ini ada pertanyaan nih di grup, kita sambung lagi pertanyaan di grup. Ini ada dari Ahmad Zaini. Untuk terkait CPNS kan tahun ini, untuk yang baru menyelesaikan tugas akhir, banyak yang ingin mencoba melamar, tapi masih belum keluar ijazahnya. Ternyata dia sering dengar dari kawan-kawan, coba aja dulu pakai ijazah SMA. Nah, terkait hal tersebut itu gimana menurut pemateri? Coba aja dulu pakai ijazah SMA, bisa nggak kira-kira pakai ijazah SMA? Coba jawab ya. Kalau terkait dengan ijazah ini, teman-teman harus pastikan kalau memang di formasi yang dilamar itu memang bisa bisa menerima dengan formasi lulusan minimal SMA atau sederajat kayak gitu ya. Soalnya biasanya kan udah spesifik kan, ini kayak misalkan formasi ini formasi peserta yang dibutuhkan adalah S1 atau lulusan SMK dan sebagainya kan kayak gitu. Pastikan dulu teman-teman itu
formasinya memang sesuai dengan ijazahnya kayak gitu ya. Tapi kalau saya sarankan, karena ini biasanya terkait dengan kepangkatan ya teman-teman ya, terkait dengan ijazah ini, ya kalau bisa pakai ijazah yang terakhir dan yang ini, yang memang sesuai kayak gitu. Mungkin Dek Alfi atau Mbak Mardiana bisa menambahi. Ya, saya tambahkan lagi, kalau misalkan saran saya juga sebenarnya hampir sama Mbak Uria, karena nanti pas masuk itu, selesai masuk itu, kalau misalkan cuma lulusan SMA, untuk pangkat dan golongan itu kan masih rendah sekali, dan untuk naik ke setara dengan lulusan S1 itu waktunya lumayan lama. Jadi mending nanti kalau bisa ditunggu aja lah ijazahnya. Semoga tahun depan ataupun tahun ini kalau misalkan sudah keluar ada formasi jurusannya yang dibutuhkan. Itu aja. Soalnya kalau pakai ijazah SMA memang sangat eman ya ijazah S1-nya gitu maksudnya. Kalau misalkan nanti keluar. Oke, terima kasih Mbak Mardiana. Mbak Alfi gimana nih Mbak Alfi? Oke, coba dibicarakan sama pihak kampus, karena kemarin sempat ada kasus, itu pinjam ijazah dulu ke kampus buat daftar. Jadi kampus pun akan mensupport gitu. Coba tanyakan di kampus tuh, Pak, saya mau pinjam ijazah nih buat daftar, bisa nggak? Gitu. Coba ditanyakan, karena kemarin memang ada kasus seperti itu dan boleh gitu. Tapi kalau misalnya nggak boleh, terus mau daftar pakai ijazah SMA, ya itu ya apa ya? Karena kita pegawai negeri, kaitannya sama kepangkatan, golongan, ya memang beresiko gitu. Gitu sih. Ya, mungkin seperti itu Mas Ahmad Zaini, tanggapan dari teman-teman. Nah, saya pengen tanya nih Mbak ya, kan formasi saya sendiri gitu kan S2 pendidikan bahasa Arab itu kan belum keluar sampai saat ini, dan berharapnya ada nanti kemungkinan di Kemenak. Nah, ada saya lihat kalau misalnya mau ikut PPK gitu kan saya nggak punya dapodik gitu, jadi nggak bisa ikut gitu. Ada satu formasi yang saya lihat itu analyze gitu. Dia tapi ininya S1 bahasa Arab. Nah, nggak ada S1 pendidikan bahasa Arab atau S1 sastra Arab kayak gitu. Sedangkan di Indonesia kan S1 pendidikan bahasa Arab atau sastra Arab. Ternyata dia ini membuka S1 bahasa Arab kayak gitu. Kira-kira ada nggak kemungkinan gitu buat saya masuk ke sana gitu kan? Dengan kualifikasi saya ini mungkin saya bisa pakai ijazah saya S1 pendidikan bahasa Arab, tapi di kualifikasi di sana S1 bahasa Arab kayak gitu. Gimana Mbak Alfi, mungkin Mbak Alfi? Oke, baik. Memang formasi ini bersifat saklek ya. Iya. Jadi kalau nomenklaturnya itu sudah S1 pendidikan bahasa Arab, ya kalau dia nggak ada pendidikannya atau bahasa Arab aja misalnya, atau sastra Arab, ya nggak bisa masuk. Karena formasi ini kaitannya sama nanti, tadi sempat saya sampaikan kaitannya sama penerimaan NIP. Kan nggak enak juga kalau kita sudah masuk, SKP masuk, SKD masuk, tiba-tiba NIP bermasalah. Kemarin di bagian saya ada satu yang begitu kasusnya. Karena pemberkasan NIP-nya tidak sesuai, akhirnya dia nggak jadi masuk BTL. Gitu. Kan nggak asik juga kalau kasusnya seperti itu. Gitu ya. Tapi lebih kalau biar plong, biar nggak penasaran, teman-teman biasanya kan suka penasaran, bisa ditanyakan dulu ke informasi pusat informasi terkait. Kalau ke daerah ya ke BKD-nya, kalau kementerian ya ke bagian humasnya ya, ke humas kepegawaiannya. Formasi ini kualifikasinya ini, jurusan saya ini apakah bisa masuk gitu. Itu untuk memastikan aja. Itu Mbak Ayu. Baik, makasih Mbak Alfi. Oke, mungkin dari teman yang lain apa masih ada yang ingin bertanya terkait serba-serbi CPNS kita tahun ini? Semoga yang datang, yang ikut webinar hari ini insya Allah jadi CPNS mungkin insya Allah. Amin. Tahun ini. Insya Allah, amin. Mungkin harapannya mungkin sangat besar mungkin ya, apalagi pandemi kayak gini. Kalau memang nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, atau memang misalnya ada yang ingin ditanyakan gitu, nanti boleh mungkin kontak dari dari pemateri kita, nanti boleh nanti di-share kayak gitu. Kalau boleh berkenan untuk bertanya-tanya langsung secara pribadi, nanti kita bisa tanya langsung secara pribadi kepada pemateri. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan mungkin kali ya webinar kita hari ini. Ini dari Mbak Anggriani. Iya, amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bagi para pejuang NIP tahun 2021 ini. Amin. Insya Allah.
dengan izin Allah, insya Allah ya, dari tips-tips kita pada hari ini, dari pemateri, insya Allah kita adalah kesempatan dan kesempatan kita buat jadi PNS tahun ini, insya Allah segera dikabul, insya Allah. Amin. Baik, mungkin sekian dari kita, dari saya sebagai moderator. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, atau salah bicara atau sedikit typo gitu, saya mohon maaf. Dan kepada pemateri kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Mardiana, Mbak Alfi, dan Wuri atas sharing-sharingnya pada hari ini, dan kepada para panitia, Mas Hasan dan kepada Mbak Hilwin, itu terima kasih banyak telah menyediakan tempat kita untuk sharing pada hari ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga doa-doa kita dan harapan kita di tahun 2021 ini segera dikabul atau segera tercapai. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih kalau mau foto-foto misalnya, boleh on cam yang lain, atau mau Ya, foto-foto dulu nggak apa-apa. Ya, boleh. Mana nih panitianya? Boleh di on cam gitu, ditutup dulu ininya. Oke. Panitianya boleh nih di SS, di screenshot. Oke. Hitung ya, Mbak? Iya, dihitung. Oke, 1. Oke. Oke, Mas Hasan. Ayo. Yuk. 1. Kenny, Mbak Bambang, Ahmad Zaini, ayo Zain. On cam dulu. Udah. Nah, ini yang belum pada on cam, nggak apa-apa lah. Dokumentasi kita hari ini, semoga para pejuang CPNS ini diijabah doanya pada tahun 2021. Amin. Sebentar ya. 1, 2, 3. Saya kirim ke sebentar. Belum bisa ngirim. Ya nanti aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Udah, Mas Hasan, udah? Udah, oke. Boleh nih teman-teman kalau mau live, boleh silakan live. Terima kasih. Semangat beraktivitas. Stay safe buat kita semua. Semoga diberikan kesehatan lah. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih di sini ya. Banyak ya. Tes. Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Nur. Makasih Alfi. Makasih Mardiana. Sama-sama, live dulu ya, Mas. Ya. Boleh lah Tanti tanya-tanya langsung ya. Iya. Oke.